Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputu Johanna Syakaila dengan NIM 2211011027. Dan juga ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Tinkin Viola dengan NIM 2211011005. Oke, jadi kita akan membahas tentang verbatim tentang self-talk. Ya kan? Baik. Nah, di sini ada pun identifikasi dari sebuah permasalahan yang kami angkat, yaitu yang pertama adalah seorang siswi begitu yang bernama Yayu. Nah, ini mengalami kecemasan sosial pada saat di kelas, di mana pada saat sebuah acara, Yayu ini bertanya kepada teman-temannya yang berada di sekitar. Nah, akan tetapi Yayu ini tidak mendapatkan sebuah respon. Nah, oleh karena itu, Yayu berpikiran bahwa dia merasa tidak disukai dan tidak dihargai oleh teman-temannya. Nah, dari situlah permasalahan dari penyebab mengapa Yayu ini mengalami kecemasan sosial. Nah, seperti itu. Nah, jadi selamat menyaksikan. Sini ada diagnosis dari identifikasi permasalahan dari Yayu kelas 10 IPA 1, yaitu ada pun diagnosis umumnya. Yang pertama adalah Yayu mengalami kecemasan dengan gejala-gejala di antaranya takut berinteraksi dengan orang baru, terlihat malu, mengalami kecemasan saat berinteraksi dengan orang lain, menutup diri, lebih suka berkomunikasi lewat SMS. Nah, selanjutnya yang kedua, Yayu adalah anak yang pendiam, jarang berkomunikasi dengan teman. Yang ketiga, yaitu Yayu merasa sangat cemas dari gerak tubuhnya, mulai dari mata dan melihat ke sana dan katanya juga bergerak. Yang keempat adalah Yayu memiliki perilaku yang menunjukkan seperti merasa cemas saat berbicara di depan umum dan juga menarik diri atau minder dari lingkungannya karena lingkungannya ini tidak mendukung. Yang kelima yaitu pandangan yang negatif, sehingga apa yang orang lain, apa yang Yayu pikirkan itu tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi itu merupakan salah satu bentuk terapi kognitif yang kami lakukan. Nah, selanjutnya ada diagnosis benar. Nah, setelah mengalami hal kecemasan sosial karena berasal dari persepsi atau dari sudut pandang Yayu itu sendiri, di mana ternyata Yayu ini mengalami trauma pada saat berkomunikasi dengan orang baru dan juga bertemu dengan orang baru, dan mempunyai trauma pada waktu kecil. Nah, di sini secara singkatnya dari diagnosis mendalam, yaitu di mana dari diagnosis mendalam bahwa Yayu ini diagnosis ternyata dia. Nah, yang C yaitu adalah pendekatan sistem, di mana seorang guru BK bisa memberikan sebuah layanan, namun sebelum itu sebaiknya melakukan pendekatan baik secara individual maupun kelompok. Nah, yang D adalah kegiatan layanan konseling melalui tatap muka. Nah, kegiatan konseling guru BK memberikan sebuah layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, menekan perilaku didorong maju mundur oleh pikiran, perasaan, proses fisiologis, dan juga konsekuensi perilaku. Nah, perubahan kognitif perilaku adalah suatu bentuk terapi yang bertujuan untuk memastikan bahwa individu dipahami tidak hanya melalui perilaku yang terlihat. Nah, selanjutnya, Langkah-langkah bantuan di sini adalah bantuan yang diberikan konselor kepada konseling setelah melalui proses. Dimana yang pertama untuk studi kasus yaitu proses mengidentifikasi permasalahan, yang kedua diagnosis, yang ketiga prognosis. Nah, langkah-langkah bantuan ini merupakan bagian dari prognosis. Nah, langkah-langkah bantuan di sini menggunakan teknik self-talk, di mana adalah salah satu teknik untuk mengatasi kecemasan.
pada diri sendiri atau untuk meningkatkan kerja dan juga mengatasi permasalahan termasuk kecemasan. Nah, pada langkah-langkah bantuan ini juga diawali dari tahap awal, yang kedua adalah tahap kegiatan, di mana teknik ini digunakan. Yang terakhir adalah tahap pengembangan. Baik, itu saja yang dapat kami paparkan, dan selamat menyaksikan video verbatim yang telah kami. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang juga. Ibu, ini data diri saya. Oke, makasih. Yayu dari MIPA 1 ya? Iya Ibu, saya Yayu dari kelas 10 IPA 1. Oke, saya daftar dulu ya. Oke. Senang sekali lo bertemu denganmu hari ini. Iya Ibu, saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Semoga kamu juga bisa jujur ya sama ibu ya. Iya Ibu. Makasih udah datang ya. Sama-sama Ibu. Oh iya, sepertinya ada sesuatu ya. Kamu kok sepertinya ada sesuatu nih ya. Ada apa itu? Iya Ibu. Sebelumnya mohon maaf, apakah Ibu ada waktu? Ya, saya ada waktu. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya nih. Adik ini pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah Ibu. Oh, belum pernah. Jadi ini baru pertama kali ya. Nah, jadi gini. Jadi konselor itu adalah seseorang yang sudah ahli di bidang konseling gitu ya. Nah, jadi ketika kamu bercerita, ya kita akan menjaga ketika adiknya ingin bercerita, silakan gitu. Kita pandu untuk jalan keluarnya gitu ya. Nah, konselor ini ada asas-asas ya. Nah, jadi asas-asasnya tuh salah satunya adalah asas kerahasiaan. Nah, di mana ketika adik ini bercerita, jadi saya sebagai konselor itu akan menjaga kerahasiaannya. Ya, Ibu, saya sudah paham. Oke, jadi kita mau konseling ini kurang lebih 45 menit sampai 50 menit lah ya. Baik Ibu, saya setuju. Tujuan untuk konseling ini untuk apa ya? Tujuan konseling saya hari ini adalah untuk mengurangi rasa cemas saya Ibu. Oke, jadi punya ada gangguan kecemasan mungkin? Sebelumnya belum ada Ibu. Belum tahu ya? Ya. Oke. Ya, silahkan adik boleh cerita. Untuk ibu mau tanya nih, untuk 2 minggu sebelumnya ini adik mengalami apa? 2 minggu? Baik Ibu, untuk akhir-akhir ini saya mengalami kecemasan Ibu ketika bertemu dengan guru dan juga bertemu dengan teman-teman saya di kelas. Baik, adik. Jadi adik
masalah sosial yang ada Ibu mau nanya ya, apa yang membuat Anda ini berpikiran seperti itu? Saya berpikiran bahwa saya merasa tidak disukai. Tidak disukai ya. Nah, sekarang gimana nih? Kira-kira ada punya solusi dengan permasalahan ada yang seperti ini? Kira-kira ada solusi alternatif dari Anda sendiri? Solusi ya. Coba nih, coba ada pikir di coba ada pikir lagi. Pasti kita itu sebenarnya punya solusi dari diri kita sendiri. Akhirnya itu belum menyadari. Coba kalau misalnya ada beruntung ya, bayangkan nih di posisi yang sebelumnya itu. Nah terus abis itu ada berpikir merenung apa nih solusinya, coba. Nah saya kasih waktu merenung selama ya 5 menit gitu ya. Baik Ibu, saya rasa karena kami tidak kira-kira kita ya untuk bisa menenangkan pikiran seperti itu ya. Nah dan juga dapat merilekskan jantungnya. Nah jadi ketika adanya itu jantungnya berdebar seperti itu, takut lagi cemas. Nah ini bisa lega ya dengan teknik relaksasi. Nah tapi ada hambatannya juga. Iya. Nah jadi hambatannya itu adalah teknik relaksasi
Tapi masalahnya ibu sibuk. Kan terus nanti baca Wah, bagus banget.